Halo pembelajar hebat, kenalin aku Kak Wirda. Kakak akan menjelaskan tentang sistem ekskresi manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ-organ sistem ekskresi manusia. Yang kedua, kita akan membahas tentang gangguan pada organ-organ sistem ekskresi manusia. Untuk kegiatan 1, kita akan membahas tentang organ-organ sistem ekskresi manusia. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ-organ sistem ekskresi manusia. Manusia memiliki berbagai macam organ-organ ekskresi dalam tubuhnya. Organ-organ ekskresi tersebut adalah ginjal atau ren, yang kedua ada paru-paru atau pulmo, yang ketiga ada hati atau hepar, dan yang keempat ada kulit atau integumen. Alat-alat tersebut sekaligus berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu tubuh atau yang disebut dengan homeostatis. Adapun gambar dari organ-organ sistem ekskresi manusia bisa kamu lihat pada gambar ini, di mana terdapat gambar ginjal, gambar hati, gambar kulit, dan gambar paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu organ-organ sistem ekskresi manusia. Yang pertama yaitu ada ginjal atau ren. Ginjal adalah organ yang menyaring sekitar 1.500 liter darah per hari dan membuang limbah lewat urin sekitar 1–1,5 liter urin. Berat ginjal pada manusia dewasa sekitar 200 gram dan panjang ginjal sekitar 10 cm. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan struktur ginjal. Ginjal terdiri dari bagian luar disebut kulit ginjal atau cortex renalis. Di bawahnya terdapat medula renalis dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis. Lapisan korteks terdapat nefron, yaitu unit terkecil ginjal yang berfungsi menyaring darah. Satu ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron. Berikut ini terdapat gambar dari letak ginjal pada gambar A. Yang kedua ada struktur ginjal pada gambar B, dan yang ketiga ada lapisan ginjal pada gambar C, dan yang keempat ada struktur nefron pada gambar D. Kamu bisa melihat untuk letak ginjal itu terdapat pada posisi tubuh manusia pada bagian perut. Nah, pada bagian ginjal ini itu terdapat vena cava inferior, ada aorta, juga ureter, dan terdapat kantong kemih serta uretra. Untuk struktur ginjal itu terdapat cortex renalis, medulla renalis, pelvis renalis, dan terdapat ureter. Untuk lapisan ginjalnya itu terdapat cortex renalis, itu terdapat antara tubulus dan capsula Bowman. Di antara keduanya terdapat cabang arteri renalis dan cabang vena renalis. Pada lapisan medulla renalis terdapat tubulus collectivus dan terdapat saluran menuju pelvis renalis. Nah, pada bagian lapisan ginjal ini, maka terdapat struktur nefron yang bisa kita lihat pada gambar D untuk lebih jelasnya pada bagian-bagian yang terdapat pada nefron tersebut.
yaitu terdapat arteriola dari arteri renalis, terdapat capsula Bowman, terdapat glomerulus, adanya tubulus distal. Selain itu ada arteri dari glomerulus dan terdapat lengkung Henle dan kapiler darah. Pada struktur nefron tersebut, terdapat badan Malpighi yang dimana terdiri dari arteri eferen dan arteri aferen. Selain itu juga terdapat glomerulus dan kapsula Bowman. Gambarnya bisa kamu amati lagi lebih lanjut pada gambar berikut ini, yaitu struktur badan Malpighi. Nefron adalah unit penyusun utama ginjal yang berfungsi menyaring darah. Nefron terdiri dari badan Malpighi, yaitu adanya glomerulus dan kapsula Bowman. Tempat penyaringan darah dimulai dan saluran-saluran tubulus yang melanjutkan prosesnya. Saluran tersebut meliputi tubulus proksimal, lengkung Henle, yaitu saluran melengkung di medula menghubungkan tubulus proksimal dan distal. Selanjutnya, ada saluran tubulus distal, dan yang terakhir ada tubulus kolektivus atau pengumpul di medula. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu dimulai pada proses filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Pada proses ini, darah masuk ke glomerulus melalui arteri aferen dengan tekanan tinggi. Kamu bisa melihat darah yang disaring itu masuk dari glomerulus melalui arteri aferen. Lalu, pada gambar berikut ini, itu terjadi penyaringan air dan zat kecil seperti urea, urobilin, glukosa, asam amino, dan ion-ion itu tersaring membentuk urin primer. Dan yang terakhir, filtrat ditampung di kapsula Bowman. Dan sedangkan sel darah dan protein tetap di kapiler karena ukurannya yang besar. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada proses ini, bisa kamu lihat pada gambar berikut ini yang diawali dari tubulus proksimal. Pada proses ini, urin primer dari proses filtrasi tadi masuk ke tubulus proksimal dan mengalami reabsorpsi. Zat penting diserap kembali seperti glukosa, asam amino, ion kalium, air, dan sedikit urea ikut diserap. Hasilnya disebut dengan urin sekunder, yaitu urin yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urin sekunder mengalir ke lengkung Henle dan tubulus distal di mana air masih tetap terus diserap. Selanjutnya, ada proses augmentasi atau pengumpulan. Pada tahap 3 ini, pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Untuk prosesnya bisa kamu amati melalui gambar augmentasi atau pengumpulan berikut ini. Pada proses ini, di tubulus distal masih terjadi penyerapan air, ion, dan urea serta augmentasi atau pembuangan zat sisa. Urin yang terbentuk mengalir ke pelvis renalis, lalu ureter, lalu ke kandung kemih. Gambarnya bisa kamu lihat dari sini. Nah, diawali dengan ureter, lalu ke kandung kemih. Kandung kemih elastis menampung kurang lebih 0,5 liter urin dan mengirim sinyal ke otak saat penuh. Lalu otak memicu kontraksi otot, lalu urin keluar melalui uretra.
Maka jika pada kantung kemih ini sudah penuh, maka akan dialirkan melalui uretra. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi ginjal berdasarkan proses ekskresinya, antara lain yaitu terdapat fungsi mengatur keseimbangan air dan garam dalam darah. Yang kedua, membuang zat sisa metabolisme dari tubuh. Yang ketiga, mencegah zat berbahaya masuk atau tertahan dalam tubuh. Yang keempat, mengatur tekanan darah dalam arteri. Dan yang kelima, membuang kelebihan zat makanan seperti gula dan vitamin. Oke, selanjutnya kita akan membahas organ-organ sistem ekskresi. Yang kedua yaitu terdapat organ kulit atau integumen. Kulit merupakan organ ekskresi yang menutupi seluruh tubuh dan sangat peka terhadap rangsangan seperti sentuhan, panas, dan tekanan. Sebagai organ ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh dalam bentuk keringat. Produksi keringat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain aktivitas tubuh, berat badan, suhu lingkungan, dan ketebalan pakaian. Adapun fungsi kulit diantaranya melindungi organ dalam, menahan air dan mengatur suhu, mengeluarkan zat sisa lewat keringat, menerima rangsang sentuhan, dan membantu produksi vitamin D. Selanjutnya, kita akan membahas struktur kulit. Untuk struktur kulit bisa kamu amati pada gambar anatomi dan struktur kulit manusia berikut ini. Pada struktur kulit terdapat 3 bagian atau 3 lapisan, yaitu terdapat bagian epidermis, dermis, dan hipodermis. Untuk bagian-bagian dari struktur kulit ini itu bisa kita lihat, yaitu terdapat helai rambut, folikel rambut, kelenjar minyak, serta corpuscula pacini. Terus ada pori-pori, ada bagian saraf, ada bagian otot orektor pilih, ada bagian kelenjar keringat, ada bagian vena, ada jaringan lemak, dan ada arteri. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu lapisan yang terdapat pada kulit. Lapisan pertama yaitu lapisan epidermis, yaitu pada bagian ini. Tersusun atas sel epitel, tidak memiliki saraf dan pembuluh darah. Mengandung sel Langerhans atau melawan patogen dan sel Merkel yaitu menerima rangsang. Fungsi utamanya untuk meregenerasi sel kulit, menghasilkan pigmen kulit yaitu melanin, dan melindungi lapisan di bawahnya. Pada bagian epidermis itu terdapat 5 lapisan, yaitu terdapat stratum corneum, yaitu bagian terluar, berkeratin, pelindung utama. Yang lapisan kedua itu ada terdapat stratum lucidum, yaitu tipis, terlihat di telapak tangan dan kaki. Lapisan berikutnya terdapat lapisan stratum granulosum, yaitu menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Selanjutnya ada lapisan stratum spinosum, yaitu lapisan yang paling tebal menghasilkan keratin. Dan yang terakhir terdapat jenis lapisan basal, yaitu lapisan yang terdalam mengandung melanosit atau penghasil melanin. Tadi adalah jenis-jenis lapisan yang terdapat pada tubuh kita. Selanjutnya terdapat lapisan dermis, yaitu bagian dermis. Pada lapisan ini itu mengandung saraf, pembuluh darah, kelenjar keringat, dan minyak. Fungsi utamanya itu menghasilkan keringat, menumbuhkan rambut, dan memberi nutrisi ke kulit, serta melawan patogen dan infeksi. Selanjutnya, kita akan membahas lapisan hipodermis atau subkuntan atau lapisan terdalam pada bagian kulit, yaitu pada bagian dalam, yaitu bisa kamu lihat pada gambar ini.
Pada lapisan ini tersusun atas jaringan ikat elastin dan jaringan lemak. Fungsi utamanya menempelkan kulit ke otot, mengembalikan elastisitas kulit, dan mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme pengeluaran keringat. Keringat dihasilkan oleh kurang lebih 2 juta kelenjar dan diatur oleh hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu. Pemicu keringat yaitu suhu tubuh meningkat, lalu dilanjutkan dengan hipotalamus yang aktif, dan dilanjutkan oleh kelenjar menyerap air, garam, urea dari darah. Keringat keluar melalui pori-pori dan menguap untuk menurunkan suhu tubuh. Keringat berlebih dapat menurunkan kadar garam dan beresiko kram atau pingsan. Untuk mekanismenya bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Semua diawali dengan suhu lingkungan, lalu dilanjutkan ke hipotalamus, lalu dilanjutkan dengan perubahan suhu, maka berakhir di kelenjar keringat. Baik, selanjutnya kita akan membahas organ-organ ekskresi pada manusia, yaitu organ hati atau hepar. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di bagian kanan atas rongga perut atau tepat di bawah diafragma. Beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat tubuh. Hati memiliki peran penting dalam proses metabolisme, pencernaan, dan ekskresi, lalu menjadikan salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Selanjutnya, terdapat struktur hati. Bagian luar hati diselimuti oleh kapsula hepatis sebagai pelindung. Hati menerima darah dari dua pembuluh darah utama, yaitu arteri hepatika yang membawa darah beroksigen dari jantung dan vena porta hepatica yang membawa darah kaya nutrisi dari usus halus. Di dalam hati terdapat kantung empedu sebagai tempat penyimpanan empedu dan sel-sel hitosit yang berperan dalam perombakan sel darah merah. Untuk struktur hati bisa kamu lihat pada gambar struktur hati manusia berikut ini. Pada struktur hati kita bisa melihat bagian-bagian hati terdapat lobus kanan, lobus kiri, kantung empedu, dan saluran empedu. Nah, pada lobus ini itu terdapat lakuna, ada kalanikluki, ada hepatosit, ada kapsula hepatika, ada arteri hepatika, dan ada vena porta hepatika. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hati. Hati menghasilkan empedu yang berisi garam empedu, pigmen, yaitu ada pigmen birubilin dan biliverdin. Selain itu juga terdapat kolesterol, fosfolipid, dan air. Empedu disimpan di kantung empedu lalu dialirkan ke usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak. Sel darah merah tua dirombak di hati, hemoglobin dipecah menjadi 3 yaitu terdapat zat besi yang disimpan untuk pembentukan sel darah baru, lalu ada globin yang digunakan untuk membuat protein, dan ada hemin yaitu jadi birubilin dan biliverdin lalu dibuang lewat empedu. Hati menghasilkan enzim originase untuk mengubah orginin menjadi ornitin dan urea. Urea dibawa ke ginjal, lalu dikeluarkan dari tubuh bersama urin. Untuk mekanismenya, kamu bisa lihat pada gambar mekanisme kerja hati, yang dimana terdapat empedu lalu menghasilkan hemoglobin, lalu dirombak menjadi zat besi, globin, helmin, yaitu terdapat birubilin dan biliverdin. Lalu mereka memberikan zat warna pada empedu.
lalu dilanjutkan ke usus 12 jari, lalu ke urobilin, lalu menghasilkan urin. Fungsi utama hati dalam tubuh yaitu menyimpan lemak dalam bentuk glikogen. Yang kedua, merombak dan membentuk protein. Yang ketiga, menetralisasi racun dari makanan. Dan yang keempat, merombak sel darah merah yang tua dan rusak. Selanjutnya, kita akan membahas organ-organ sistem ekskresi pada manusia, yaitu organ paru-paru atau pulmo. Peran paru-paru dalam sistem ekskresi yaitu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O sebagai zat sisa metabolisme melalui proses respirasi. Oleh karena itu, paru-paru termasuk organ ekskresi. Proses pertukaran gas di paru-paru yaitu pertukaran gas terjadi di alveoli, bagian kecil di dalam paru-paru. Dinding alveoli dan kapiler itu tipis dan basah sehingga memudahkan pertukaran gas. Untuk proses pertukaran gas yaitu oksigen O2 masuk dari alveolus ke kapiler darah, lalu karbon dioksida atau CO2 disertai dengan uap air dan H2O keluar dari darah ke alveolus. Zat-zat ini kemudian dikeluarkan dari tubuh saat ekshalasi atau menghembuskan nafas. Kamu juga bisa mempelajari lebih dalam tentang proses kerja paru-paru pada sistem pernafasan manusia. Untuk struktur paru-paru bisa kamu lihat pada gambar berikut ini, yaitu terdapat bronkus, alveolus, trakea dan tenggorokan, terdapat bronkus, bronchioles, dan diafragma, dan alveolus yang bisa kita lihat gambarnya lebih jelas. Baik, itu saja untuk materi pembahasan kali ini. Kakak tutup untuk pertemuan kegiatan satu ini.